body structure and body functioning tadi. Ya. Jadi di situ yang bidang kita kerjakan. Kalau yang bagian ICD itu bagian kondisi patologis itu bagiannya dari medis. Jadi kita ditantang ya, bagaimana Anda menganalisis kondisi patologis di dalam ICM. Nah, kita ada OCTS. Korsagitinya ada tegak, nah, jangan bilang ya. Kalau nggak kotak kepala nggak usah masuk. Jadi bagaimana Anda menganalisis kondisi patologi ke dalam ICM? Misal disease-nya di sini muskuloskeletal patofisiologinya atau patomorfologinya ada di situ ada impairment, body structure, function impairment, dan disability, aktivitas limitation dan participation restriction. Kemudian kontekstual faktor, yaitu faktor penyulit tadi ya, baik internal maupun eksternal, inhibition and facilitation. Terus kita melangkah mulai dari identifikasi gangguan gerak dan fungsi. Caranya dengan apa? Dengan tes aktif, kemudian dilanjutkan tes pasif, kemudian dilanjutkan dengan tes daya tahan. Itu dalam rangka apa? Kita mengidentifikasi masalah gangguan gerak dan fungsi, kemudian menegakkan diagnosis. Oh, gangguannya pada gerak ini, untuk gerak sendirinya terbatas. Oh, ada nyeri. Kalau kita dengan skala FAS atau NRS, kita ketahui tingkatnya berapa. Kemudian, oh, pasien tidak bisa ikut partisipasi, nah, menyongsong hari kemerdekaan, teman-temannya kerja bakti, teman-temannya bergerak jalan sehat dalam rangka meramaikan independensinya negara Republik Indonesia tanggal 9 itu. Tapi nggak bisa ikut karena ada gangguan pada sendi lututnya nyeri. Itu berarti di situ kita sudah merumuskan problematika gerak dan fungsinya apa, sehingga dia menarik diri atau participation restriction dari kegiatan sosial atau kehidupan sosial. Terus menempatkan target intervensinya. Ini masalahnya kronis atau akut. Nah, kalau akut bagaimana pendekatannya? Kalau kronis bagaimana pendekatannya? Dan di sini ada pemilihan modalitas untuk metode dan teknik untuk menyelesaikan masalahnya. Apakah mau didekati dengan heating dulu atau langsung dry needling karena andalan untuk mengendalikan nyeri pakai dry needling misalnya. Atau mungkin kita pakai kompres dingin, kompres panas dulu, baru nanti dimasas, baru nanti dilatih exercise, nah, terus terakhir nanti tapping. Itu tergantung permasalahannya dan derajat-derajatnya dari keluhan. Nah, jadi nanti seperti itu langkah kita. Terus baru nanti pelaksanaan ini mematuhi prosedur intervensi. Prosedur intervensinya salah satunya adalah Anda mengenali alat yang mau digunakan, SOP-nya bagaimana, kemudian standar safety-nya bagaimana harus diperhatikan. Ya. Jadi seperti ini proses yang dari kondisi patologi, ya, kemudian kita analisis body structure and body impairment-nya, kemudian keterbatasan aktivitasnya seperti apa, ya, limitation and participation restriction-nya, kemudian kontekstual faktor baik internal maupun eksternal, inhibition and facilitation, yang menghambat apa, yang memfasilitasi apa. Yang menghambat misalkan ya, kondisi keluarga tidak, ekonominya tidak mendukung, komunikasi sosialnya tidak mendukung, ya, anak sama orang tua tidak rukun, ya, tidak akur. Terus salah satu faktor penyulit atau inhibition menghambat. Kalau fasilitasinya di situ ada masyarakat yang care, ya, di lingkungannya ada kelompok RTM, rehabilitasi bersumber daya
masyarakat yang misalkan sudah ada anak-anaknya di luar kota semua, tinggal suami istri sudah jompo, ada permasalahan pada gerak dan fungsinya. Nah, ini ada yang nge-share gitu. Nah, ini kan berarti ada faktor eksternal yang fasilitasi. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, sekarang melalui proses tindakan fisioterapi, ini untuk kasus muskuloskeletal ya. Melalui proses tindakan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal ya. Kasusnya apa dulu, kondisinya itu. Kemudian ditelusuri history taking-nya. History taking termasuk kita melakukan 6 oh ini belum full screen. Nah, jadi seperti itu kasusnya ditelusuri dulu. Misalnya OA lutut ya, kasusnya OA lutut. Anda sudah, saya anggap kenal kasus karena saya sudah tak kasih pertemuan praktek ini itu untuk belajar. Jadi kalau nggak pengen tahu ya nggak baca, nggak usah baca. Tapi kalau Anda pengen tahu, baca itu ada SD ortopedi, muskuloskeletal, SD neurologi di situ. Jadi karena saya sudah menyampaikan untuk supaya Anda paham untuk bicara kasus, karena mata kuliah di akhirnya di semester berikutnya mandiri, belajar mandiri dengan kasus yang ada di pedoman praktek klinis yang awal. Tugas anamnesis itu kan saya sudah silakan Anda untuk mengambil kasus saja. Nah, di history taking dilakukan anamnesis LPG, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarangnya, dianalisis ya, diperhatikan, kemudian dilakukan inspeksi kondisi faktualnya seperti apa. Di situ ada radang, tanda radang akut, tumor bornalor dolor busilasa, plus di tiap regional screening dan quick test. Quick test sudah saya kasih kemarin. Bagaimana quick testnya? Dengan dermatom atau myotom, itu kalau kasus-kasusnya neurotomi. Kalau kasus-kasus muskuloskeletal dengan tes daya tahan. Ya. Sudah tahu tes daya tahan itu gunanya untuk apa? Sudah tahu. Itu untuk mengetahui cederanya itu di tendon atau otot. Kalau ada nyeri, nah berarti kemungkinan ada cedera di tendon atau kalau lemah dan ada nyeri itu berarti ada struktur sebagian. Tapi kalau lemah dan tidak ada nyeri berarti strukturnya total. Jadi kemarin yang di kotak itu. Jadi nanti dalam situasi itu bisa untuk quick test ya, kita dengan tes cepat kita sudah mengarah, oh ini kasusnya. Terus review of system and red flag. Red flag ini ada melihat dari di ICD-ICF dan diantarkan oleh mata kuliah apa? Ada dapat ICD-ICF. Ya. Lalu dengan profesional. Anda sudah tahu. Review of system and red flag. Kalau itu bukan runang kita ya jangan kita garap gitu. Terus lakukan physical examination in evidence-based clinic practice. Nah, kita kalau pertemuan praktek klinik itu salah satu guide acuan. Oh, kasus ini itu seperti apa atau pengalaman dari senior pengalaman dari praktisi yang ditulis di pertemuan praktek klinik itu. Belajar dari sana. Terus setelah kita lakukan pemeriksaan, nanti fisioterapi mendiagnosis, ketemu list of problemnya, ya, problematik fisioterapinya ditulis. Nah, ini terkait dengan apa? Fungsional prognosis. Bagaimana nanti kira-kira fungsinya itu mau kembali normal lagi kapan? Kasus-kasus cedera atau injury pada atlet kita bisa melakukan
dari fase 1, fase 2, fase 3 sampai fase 4 nanti return to sport. Untuk atlet kapan atlet ini bertanya, kepastiannya dia bisa kembali main, kapan itu bisa kembali beraktivitas profesinya sebagai atlet. Itu kita harus sudah menjawab. Nah, ini ketika ini sudah ada rumusan diagnosis, maka kita harus melakukan intervensi. Intervensinya mulai dari planning, kemudian intervention itu sendiri, kemudian dilakukan evaluation dan dokumen. Apa gunanya dokumentasi? Apa? Ya rekamnya digunanya apa untuk apa? Kita nyatat juga lah. Ya. Jadi bisa untuk mengetahui bagaimana perkembangan. Entah itu yang melakukan Anda terus one session one terapis, berarti Anda menghandle dari awal sampai nanti dinyatakan discharge atau dinyatakan selesai terapi. Itu kalau one session one terapis. Tapi kalau gantian siapa yang sip masuk teruskan, maka dokumentasi ini sebagai langkah untuk melakukan intervensi berikutnya. Nah, paham? Jadi di situ untuk komunikasi dengan fisioterapi lain atau tim yang ada di tim masa, misalnya itu ada OP-nya, ada OT-nya, ada terapi bicara, kondisi stroke misalnya. OP-nya mau program supaya kakinya tidak kesandung-sandung karena dropfoot, karena otot dorsiflexor lemah. Nah, kemarin dorsiflexor itu lumbar berapa? Lumbar. Nah, tes quick testnya lumbar berapa? Berapa newton? Nah, lumbar. Harus apa itu? Lumbar 4. Nah, dorsiflexinya. Karena ada dropfoot, karena stroke-nya agak berat gitu ya, supaya tidak kesandung-sandung, maka OP bikinkan namanya AFO, ankle foot orthosis, yang membuat telapak kakinya tidak drop tapi disupport oleh AFO tadi, ankle foot orthosis. Karena masih ada gangguan bicara, maka ada tim itu terapi bicara terlibat. Ya, karena nanti perkembangannya adalah karena ini tangan kanan dominan, yang ada dominan, stroke-nya di sisi kiri, tapi manifestasi gangguannya di sisi tubuh sebelah kanan, maka untuk melatih aktivitas fungsional untuk kedepannya. Nah, terus fisioterapi menguatkan ototnya, meningkatkan koordinasinya, bekerja kolaborasi. Nah, ini dokumentasi itu bisa untuk berkomunikasi antar paham ya? Jadi proses ini saya jelaskan supaya Anda tidak males-malesan. Kemarin saya marah di kelas B nah. Ya. Alasannya tempatnya sempit, alasannya bednya kurang, mereka protes. Tapi saja praktek males saya marah. Anda itu pendidikan vokasi. Kalau vokasi itu dilatihnya adalah selain kognitifnya ya skillnya dan attitude-nya. Attitude-nya itu terlibat, head-nya. Ini head isinya knowledge, dan ini untuk psikomotor keterampilannya, skillnya, dan head itu untuk hatinya, ikut terlibat dalam layanan. Ada empati di situ dan seterusnya. Diajak praktek males, sampai berarti 3 kali bengok itu nggak jalan. Akhirnya saya keluar dari kelas. Ya, jangan sampai kelas ini terjadi. Anda itu pendidikan vokasi. Kemarin di Sarasian itu, mungkin ada yang ikut Sarasian kan, ini BBM atau dari HMD-nya. Minta praktek, kuliahnya dilihat praktek. Kalau nggak tak ngerti ini, nggak pada males kalau nggak ditunjukkan perannya apa praktek itu sebenarnya. Ya. Untuk melatih 3 hal tadi, ya. Head, isinya nulis itu akan semakin paham karena I know when I doing. Learning by doing itu akan menancapkan traits. Semakin bagus tersimpannya pesan atau ilmu itu di otak Anda. Kalau Anda learning by doing, ya praktek lagi. Learning by doing, belajar sambil melakukan.
tingkatmu yang sudah di lapangan itu baru tertantang sekarang. Melihat kasus beneran, oh toh ternyata ini ya, kasusnya ternyata kompleks kayak gini ya. Nah, iya, apalagi pasien-pasiennya lansia, keluarnya macam-macam, ada neurologinya juga kena, muskuloskeletalnya juga kena, mulai ingatannya, kognitifnya juga kena. Itu kalau menghadapi pasien seperti itu, Anda harus sudah mulai belajar dari sekarang. Jadi di sini lakukan planning dulu terkait problematikanya, jangan satu kali memeriksa kemudian Anda katakan satu kali memeriksa langsung Anda simpulkan. Ini kesimpulan terlalu jadi lihat secara komprehensif pasien-pasien yang kita hadapi itu problematikanya apa saja. Nanti baru kita di sini di planning ini kita susun sesuai prioritas masalahnya. Perencanaan itu disusun sesuai prioritas masalahnya. Mana yang urgen dulu kita selesaikan, kemudian mana yang bisa ditanggungkan. Ya, jadi maka nanti tetap ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Ya. Terus baru kita akan intervention disertai dengan evaluasi. Evaluasi itu pada selama terapi proses dijalankan kita melalui evaluasi. Bagaimana Pak? Bagaimana? Ada kepanasan kan? Bisa kita menggunakan titik. Ada rasa tidak nyaman terkikit atau menyengat pada saat kita memberikan TEN. Kita selalu evaluasi pada saat dan setelah nanti datang lagi itu selalu kita lakukan evaluasi pada saat, setelah terapi dan pada saat datang lagi. Itu namanya reevaluasi. Ya. Terus setelah diintervention dilakukan evaluasi dan dokumentasi. Ya, ya ini keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4107 Menkes 1077/2002 tentang standar kompetensi fisioterapi. Ini sudah ada standar kompetensi fisioterapi yang ditetapkan pada tahun 2024 sudah ada standar kompetensi fisioterapi. Namun ini kolegium beserta para pakar sedang mereview dan merevisi standar kompetensi fisioterapi yang dibedakan di sini ada D3 dan D4, kemudian ada progres. Ini sudah direvisi, insya Allah nanti tahun 2026 ini akan terbit lagi standar kompetensi fisioterapi yang terbaru. Ini yang mengacu pada yang masih lama, bahwa ini sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum pendidikan fisioterapi semua mengacu ke sini. Jadi yang diajarkan dosen itu semua bermuara untuk mencapai CPL. Ya, CPL itu apa? Capaian pembelajaran lulusan, mengacu pada standar kompetensi fisioterapi. Jangan sampai sudah dinyatakan lulus tapi ternyata tidak memenuhi standar kompetensi. Nah, yang kedua sebagai pedoman dalam pengembangan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian juga pusat rehabilitasi dan institusi lain yang membutuhkan. Ini fisioterapi Anda itu disiapkan untuk ke sana, ya. Jadi Anda sudah dibekali dari sekarang. Nah, terus sebagai pedoman dalam membangun kolaborasi antar fisioterapis, tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Tadi ada kolaborasi dengan tim rehab, ada OP, OT, DW, fisio, ada psikolog ya, untuk gangguan mentalnya atau secara psikologisnya. Terus yang keempat sebagai pedoman untuk merumuskan berbagai peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan fisio. Jadi untuk prinsip pengelolaan fisioterapi muskuloskeletal ini ya mengacu karena banyak sekali kasus-kasus di masyarakat itu yang overlapping antara neuromuskuler, ya, neuromuskuler antara neurologi dan muskuloskeletal. Beberapa contoh pengelolaan fisioterapi muskuler itu saya contohkan dulu, Anda supaya biar ngeh gitu ya. Apa tindakan fisioterapi pada kondisi nyeri bahu yang sudah ini saya sampaikan sekarang karena baru kemarin kita bahas tentang nyeri bahu. Beberapa dugaan patologi bahu itu ya, mungkin frozen shoulder itu diagnosis keranjang sampah
nyeri bau wis proses solder, dokter menulis proses solder, konsum solder. Pada kenyataannya ternyata hanya bursitis subakronya bisa seperti itu. Nah ini kok diagnosis keranjang sampah itu seperti itu. Pokoknya juga ada isi proses solder. Nah perkara nanti setelah diteliti dengan pemeriksaan dan pakai buku ini atau pemeriksaan tambahan tes spesialis, tes khusus, dan ketemu masalah. Terus ternyata terjadi degeneratif joint disease. Ada DGD, degeneratif joint disease itu OA, itu namanya OA, itu namanya juga masuk ke degeneratif joint disease. Kemunduran fungsi dari sendi. Terus shoulder impingement syndrome. Nah, SIS. Kalau baca jurnal pada SIS, kemungkinan ke sini. Kalau SIJ apa? Sakroiliaco. Kalau SIS ini ya, bisa terjadi shoulder impingement syndrome. Terus ada partial atau full tightness calf in, ada cedera pada rotator. Kemarin ototnya terdiri dari 4 apa? Sits, supraspinatus, infraspinatus, dalam layar, subscap. Bisa saja terjadi ternyata partial atau full ya, partial atau full tightness calf in. Kemudian bisa juga yang 5, tendinopati atau tendinitis musculus supraspinatus, infraspinatus, subscapularis mengalami tendinitis bisa. Terus ada bursitis subacro, dan seperti ini dugaan ketika ada jadi. Tapi begitu sudah diperiksa, baik secara aktif pasif, tes daya tahan, tes spesialis atau tes khusus lainnya, tes tambahan nggak ada. Oh, kita harus ingat ada nyeri rujukan. Masih ingat ya kemarin soal terakhir tambahan nyeri rujukan. Oh, ternyata yang mengalami gangguan adalah di kantong empedu. Di situ ada peradangan karena adanya batu empedu di dalam kantong empedu. Sehingga pasien mengeluh bahu tapi nggak bisa tunjuk gimana. Minta semuanya yang positif tes yang kita lakukan. Nah, kita merujuk menganjurkan pasien untuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Betul, setelah USG kemudian lakukan pemeriksaan medis lainnya, ternyata ada gangguan di sistem atau empedunya. Nah, itu dirujuk ke bahu. Nah, ya. Jadi di sini ada ketujuh, acromioclavicular subluxation. Acromioclavicular, sendi-sendi kecil, ada 4 sendi ya di sini ya. Glenohumeral yang paling besar, terus costovertebra paling atas, ya. Costovertebra paling atas. Di persendian antara costo ya Pak Costa. Costa, bukan penyakit kostal ya. Costa itu C Pak. Costovertebra itu tulang costa yang pertama dengan vertebra. Terus sendi sternoclavicular, acromioclavicular. Jadi ada 4 sendi itu kalau mengalami acromioclavicular subluxation juga terjadi nyeri. Entah itu main bal-balan atau pusat kemudian bahu sama bahu temennya, tapi bahu temennya aman, bahuku yang sakit, bisa itu terjadi. Subluxasi itu geser. Ya, subluxasi dari costovertebra, ya. Nah, terus yang ke-8 glenohumeral instability. Karena apa? Overstep. Kemarin saya ceritakan ambil handphone, ternyata handphonenya di atas, di jok di belakang, sambil nyetir. Nah, ambil ke depan, berat, tasnya berat, terjadi overstep dari tendinitis, tendon bisa kabut long pelvis atau ligamen acromioclateral itu sangat rentan terjadi overstep, ya. Jadi overstep. Nah, itulah yang kita perlu harus cermat, glenohumeral instability. Terus ini GERD ya, bukan GERD. Kalau GERD apa?
defisit panjang. Kalau ini ya, glenohumeral internal rotation deficit. Jadi gerakan internal rotationnya terbatas, bisa menyebabkan gitu. Terus yang 10 acromioclavicular subluxation clearance. Karena 7 sampai 10 ini sama. Yang satu ini sternoclavicular. Ada acromioclavicular, ada sternoclavicular subluxation. Yang 11 slap lacing. Slap itu semacam geser terus menimbulkan cedera. Slap lacing. Kemudian yang ke-12 scapular dyskinesis. Ada tanda dyskinesis itu. Jadi scapula yang tingginya tidak seimbang, yang tidak simetris. Kemudian yang ke-13 ada back lesion dan seterusnya itu kondisi bau itu sangat variatif. Keluhannya dan nama-nama gangguannya itu masih banyak, tidak ada gambar. Nah, intervensi fisioterapi itu tindakan ditujukan untuk pertama penyembuhan kuratif ya terhadap impairment anatomik maupun mekanik. Kalau ada dislokasi bahu, jari direposisi dulu, direposisi kemudian diberikan imobilisasi. Siapa yang melakukan reposisi? Ini serahkan pada ahlinya, yaitu dokter ortoped. Dulu fisioterapi bisa mereposisi, tapi sekarang reposisi itu bukan kewenangan fisioterapi. Dislokasi bau pojol di sini ya, bombolnya ini biasanya lebih seringnya jalan ke medio kranial, masuk ke sini nonjol di sini. Saya pernah punya pasien itu karena saya nggak ada temennya juga. Sebetulnya ada caranya tekniknya ada. Jadi kalau tegil-tegilan kita adalah pasiennya tahan nyeri, sebetulnya semaput. Jadi di antara apa namanya itu bahunya dibunyikan, ya. Terus kemudian ada yang narik tendang ke sana, ditendang dan tangannya juga masuk. Itu namanya teknik Hippocrates. Teknik Hippocrates. Hippocrates itu reposisi di bahu. Jadi kalau fisioterapi kan nggak bisa nyuntik, tidak bisa nyuntik anestesi, maka ini kewenangan dari dokter. Mereka punya hak untuk nyuntik dulu di anestesi lokal, kemudian dipaksa tarik masuk lagi, bombolnya masuk. Setelah masuk, kalau diposisikan seperti ini terus modelnya tidak sedikit dilakukan dengan plaster bandit itu diplaster sampai diposisikan. Karena kalau gini itu tertaktur, kalau ini hanya dislokasi 2 minggu cukup. Nanti dibongkar, fisioterapi bagian nanti memulihkan fungsi di dan depannya. Untuk tindakan fisioterapi itu penyembuhan, pencegahan atau preventif ketidaknormalan atau kelemahan, terus keterbatasan fungsi, ketidakmampuan dan cedera, termasuk peningkatan dan pemeliharaan atau promosi kesehatan, kualitas hidup, kebugaran segala umur dan segala lapisan masyarakat serta pemulihan. Jadi kita itu 4 ini yang ya ada penyembuhan kalau memang sudah terjadi, kemudian pencegahan kalau belum terjadi, peningkatan dan pemeliharaan itu kalau memang belum terjadi sama sekali dan ada potensi, tapi kita cegah dari awal dan kita tingkatkan kondisi untuk menjadi lebih baik. Contoh misalnya terjadi dislokasi tadi ya, supaya tidak terjadi dislokasi lagi di masa depannya, maka diberikan exercise untuk menguatkan otot-otot stabilisator sendi. Nah, jadi itu untuk peningkatan dan pemeliharaan. Terus yang pemulihan ini kalau memang seperti kondisi stroke tadi, stroke itu masalahnya kompleks, dari kognitifnya mengalami gangguan, di situ ada jiwa atau psikisnya juga kena, terus belum memang otak itu kalau mengalami kerusakan terus tidak bisa pulih dalam waktu dekat, ya pemulihannya perlu waktu lama dan
gambarnya juga sangat dipenuhi. Jadi seperti ini. Jadi fisioterapi kalau contoh ini gambar yang bawah ya, gambar yang bawah ini. Ya, gambar yang bawah ini anak apa nih yang dilatih? Kemungkinan kalau kakinya yang kiri, yang kanan, tangan yang kiri, terus kemudian yang kaki kiri, tangan yang kanan itu berarti senam. Pernah lakukan senam dream gym, ya, pola diagonal, intiannya. Jadi yang dilatih dan bersilangan, bersilangan. Kakinya kanan yang nekuk, tangan kirinya yang lurus, sekian, itu dream gym. Ada tuh ada tari, dream gym. Nah, otak. Nah, kalau yang ini untuk di posisi ini yang diistirahatkan, ya mungkin ada waktu dari metatarsa, ya diistirahatkan. Kemudian yang ini untuk latihan koordinasi, meningkatkan integritas dari persendian, promotif. Contoh-contohnya. Nah, ini kalau gangguan tadi bahu, ya masalahnya bahu ya, itu memilahkan penyebab shoulder pain, nyeri bahu itu disebabkan oleh apa? Caranya begini runtutannya. Jadi polanya nanti pola pikir kita seperti ini. Misalnya betul-betul frozen shoulder yang pola kapsuler. Gimana masalahnya pola kapsuler bahu? Eksorotasi lebih terbatas dari abduksi lebih terbatas dari dicek pola kapsuler atau non kapsuler, ya. Ini caranya seperti ini. History takingnya apa? Misalnya pasiennya antara usia lanjut rata-rata ya, kalau yang mulai proses shoulder itu usia lanjut, tapi 45 bisa kena ya. Sebetulnya 45 sampai 60 tahun rata-rata yang kena nyeri bahu. Nyeri dan kaku sendi bahu penyebab sudah jelas, bangun tidur lebih kaku, tangan tidak mampu ke punggung dan belakang leher, mau ke sini nggak bisa, mau ke belakang sini nggak, misalkan keluarnya seperti itu. Ya, biasanya keluarnya seperti ini orang pasien-pasien yang datang ke kita. Kemudian kita lakukan inspeksi shoulder, kita bajunya tidak dilepas, kemudian kita lihat adakah shoulder asimetri. Nah, terus kemudian antalgic position in abduksi dan internal rotasi. Biasanya lebih yang mengalami keluar endorotasi ya, inversi tadi banyak, internal rotasi, endorotasi dan agak terangkat sedikit. Ini kalau kita lihat kanan kiri keluarnya yang kanan, keluarnya yang kanan. Kita lihat bandingnya simetri atau enggak. Oh ternyata enggak simetri. Yang satu lebih terangkat dan posisi endorotasi. Ya. Regional screening and quick test. Ingat, kalau ada nyeri bahu, kemarin buku itu apa? Ada hubungan enggak dengan gerakan leher. Kita sudah ngecek kan kemarin fleksi, ekstensi, sampai fleksi kanan kiri, rotasi dalam rangka apa? Memastikan ini nyerinya bahu itu adakah kaitannya dengan, maka dilakukan cervical fleksi dan ekstensi. Ya, dilakukan tes itu. Kemudian 3 dimensi ya, jadi fleksi, ekstensi, ya, kemudian dan 3D ekstensi. Jadi posisinya sedikit ekstensi, kemudian rotasi. Nah, shoulder abduksi dan elevasi. Ya, abduksi ini ya, elevasi ditambah itu gimana? Ada nggak tambahan keluhannya, tambah nyeri apa enggak?
kemudian terjadi reverse ya untuk tes ini ya, untuk quick test reverse humeroscapular rhythm. Gimana itu gerakan ini upward downward upward downward, ada masalah enggak? Kemudian external rotation the most limited ROM. Oh iya, external rotasinya paling terbatas biasanya, berarti ini mengarah ke pola kapsuler. Tapi kalau ROM terbatas semua arah, nah ini berarti terjadi kapsulitis adhesiva. Kapsulnya sudah meradat dan melengket, adhesifnya melengket. Nah ini perlu data tubuh berupa X-ray. Nah ternyata X-ray-nya melihat penebalan recessus axilla. Ini terjadi penebalan di aksilanya. Ini akan mempersulit keadaan. Ya. Faktor internal yang menginhibisi menghambat. Adanya penebalan recessus axilla. Kapsul daerah kalkulasi ini menebal. Kenapa bisa terjadi? Nah proses patologi kita nggak tahu penyebabnya. Nah terus kalau shoulder impingement syndrome, bukan proses batu tapi shoulder impingement syndrome, ngetesnya seperti ini. Ya. Pasien di suruh lurus ini kemudian diinternalkan, lengannya dua-duanya diinternalkan, kemudian pasien disuruh mengeksternalkan posisi lurus. History takingnya, ya, nyeri bahu area deltoid saat lengan ke samping. Nah, saat lengan ke samping. Kadang bunyi ini ada cekling gitu, dicekling gitu. Dengan ada ini juga akibat aktivitas anggota kira atas yang berlebihan. Nah, infeksinya apa ya? Secara statis kita lihat antalgik postur ya, atau asimetris. Tadi hidrodinasi terangkat. Dinamis, kalau masih dinamis, pasien mengeluh nyeri gerakan pada posisi tengah. Nah, jadi area yang ditunjukkan itu apa? Mengalami painful. Nah, itu artinya mengeluh nyeri gerakan pada posisi tengah itu yang di situ kemudian regenerasi atau quick testnya sama ya, sertifikat regenerasi dan organisasi. Jadi extension sedikit refleksi, ekstensi dan rotasi kanan kiri ya, itu memiliki ekstensi. Tapi rata-rata ini kaki. Nah, quick testnya itu painful as positif, near test negatif positif, job test positif, half in test positif, isometric external rotation positif. Nah, jika tes atau lebih positif maka ini menunjukkan adanya impingement syndrome. Nah, tes spring ini Anda bisa akses di perpustakaan, ada buku spesialis physical test examination, spesialis physical test examination. Nah, ini kalau ada data pendukung yaitu X-ray positif, nah ini muskuloskeletal USG kalau ada, terus MRI-nya ini positif mengatakan adanya shoulder impingement syndrome. Jadi pemulihannya waktu pulang. Nah, mengenali kasus-kasus muskuloskeletal seperti itu. Nah, contoh lagi nih, memilahkan penyebab patologi shoulder kompleks. Shoulder kompleks. Permasalahan shoulder itu memang sangat kompleks. Nah, ini nomor satu juga. Tapi ketika impingement itu mesti painful as-nya mesti positif. Nah, painful as positif. Itu berarti maksudnya kayak impingement. Nah,
lanjutannya partial atau full thickness cuff is history taggingnya ya ada banyak. Jadi bahu bila lengan ke samping atau ke belakang atau menekan perut, menekan perut. Maka bunyi pada bahu ya tentu dari sesudah angkat beban. Keluarnya biasanya setelah infeksinya ada prolonged shoulder. Sekitar shouldernya bagaimana? Ada masalah nggak? Dicek seputaran shouldernya. Nah, final screening dan quicknya, necknya flexion extender. Ya, terus ini negatif flexion extendernya, kemudian ketika dicek ya 3D extension positif. Nah, ini butuh dukungan MRI ya loh. Ada abduksi, elevasi, benturan, ya, terus yang disingkat HSL ini adalah HSL itu positif, shoulder abduction, elevation, benturan, positif. Nah, tesnya dengan ini nama-nama tes spesial, nama-nama tes khusus, apprehension test positif, relocation test positif, CTM test instabil. Ini mendukung kalau ini keluhannya itu partial atau full thickness berkertas, maka tesnya ini sisanya pasti shoulder impingement syndrome positif, abduksi isometrik tahanannya positif, yang deliverance test positif, atau eksternal rotasi melawan tahanan nyerinya. Itu kalau terjadi perlukaan atau cedera pada otot-otot disebut kaptif. Kalau yang shoulder instabil, kita cek dengan nyeri bahu bilangan ke samping atau ke depan. Jadi bunyi pada bahu, pernah cedera bahu atau dislokasi. Ini mesti masih kalau belum sempurna bunyinya. Overstretch dari tendon itu tidak mudah. Overstretch dari ligamen itu tidak mudah sembuh. Jadi butuh waktu. Maka tesnya ini sama ya, hampir sama itu. Shoulder, kemudian final screening dan tesnya neck flexion dan extension nanti sama. Terus di extension positif, shoulder abduksi, elevasi, benturan. Kemudian quick test apprehension tadi sama ya, positif, relocation test positif, spinal stability positif. Jadi kalau kasus shoulder instability. Nah, kalau kasusnya ini ya, pemeriksaan fisioterapis pada proses shoulder itu, kalau penyebabnya tidak diketahui maka disebut idiopathic frozen shoulder. History taggingnya ya usia lanjut, biasanya di atas 60, kaku bahu, nyeri dan kaku bahu dan gerak terbatas ke semua arah. Ini kalau pasien-pasien lansia ya. Jadi, kemudian infeksinya posisi normal. Kadang ada asimetri berupa antero superior posisi. Antero superior itu berarti ke depan protraksi gini ya. Protraksi. Nah, jadi benumeranya antero superior berarti atas antero ke depan. Terus signal screening aktivitasnya cervical vaginal extension dicek ya. Terus jadinya contohnya negatif. Upper
kapsular eksternal paling tercatat, eksternal rotasinya paling tercatat. Review and system and red flag ya, usul tentang neuromuskular kardiovaskular ya, terpelajar endokrin red flag, fraktur negatif, anginan negatif, pankreas cancer di hasil tes untuk visual tes dengan seperti cancer. Nah ini ketika kita menurut untuk idiopathic shoulder pain banyak yang dilakukan. Specific test is evidence based, ya, evidence based ada pasif test ya, pasif test kita cek kapsular pattern kapsular pattern gitu. Kemudian kalau ini kapsular pattern dengan end-fill elastic film atau elastic apa film. Kalau ini ya, ini. Terus joint frame movementnya bagaimana? Joint point ya, joint frame movementnya BPM-nya tadi. Joint frame movement test dari ya. Ring itu apa? Itu gerak ini, ringnya turun, end-fillnya elastic film. ACL ya. Acromioclavicular joint ACJ acromioclavicular joint mobility test ada terbatas, terus BIM scapular mobility test terbatas. Jadi ACJ ini BIM terbatas tapi BIM masih unsur kan hard gitu ya. Terus scapular mobility testnya terbatas, scapular mobility test. Jadi scapularnya kalau digerakkan upward downward itu mengalami terbatas. Terus supporting test ya kalau ada X-ray dan MRI. Mesti ada positif nanti X-ray. Terus fisioterapi diagnosisnya apa? Shoulder pain and disability ya. Disability secondary frozen shoulder. Shoulder pain and disability secondary frozen shoulder. Ini kalau digambarkan seperti ini. Pada masih freezing itu beku, ya, frozen ya, freezing, frozen terus thawing. Kalau pasien dilakukan pemeriksaan jadi biasanya pasiennya terus trauma, disuruh gerak kan, nggak mau atau nggak berani karena trauma. Nah, di sini kalau ACJ capsular tightness diambil dari ACJ dilakukan mobilisasi. Ini kasus-kasus kerat bau itu kompleks, ya. Misalnya acromioclavicular joint yang mengalami masalah bisa menyebabkan jadi gerakan pada mati. Nah seterusnya. Jadi kalau Anda sudah tingkat profesi, Anda mengambil profesi, Anda dilakukan critical thinking sampai seperti ini. Maka saya berikan cupliannya supaya Anda termotivasi. Anda nanti endingnya itu kalau mau praktek mandiri harus bisa menelusuri permasalahan pasien itu sedetail ini. Bahkan sampai ke prognosis faktornya untuk internal dan eksternalnya. Ini menarik. Prognosis itu ramalannya ke depan, ya. Internalnya bagaimana? Motivasi sembuh tinggi, kesehatan fisik baik, tidak ada gangguan penyulit dan IM atau gangguan kardiovaskular, gangguan jantung. Kalau kondisi kesehatan fisiknya baik, peralatan rumah tangga sesuai dengan ekonomi, maka tidak nanti itu. Kalau eksternal, ya kalau eksternal apatis, memiliki komorbid itu seperti DM, sakit jantung, dan lain-lain. Lingkungan rumah menghambat atau menimbulkan faktor menghambat tadi, maka jadi edukasinya akan lebih
joint capsular pattern hypomobility sekunder. Nah, itu idiopathic frozen shoulder tadi. Nah, ini sampai ke sini lagi. Jumlah kedatangan tahap P dan freeze 3 kali per minggu dan 4 kali itu 2 kali per minggu. Nah, ini maksudnya target untuk memulihkan itu butuh waktu. Ya. Kemudian tahap frozen, kalau tahap frozen itu tahap buku-bukunya bau ini 6 sampai 8 kali atau 2 kali per minggu. Nah, jadi butuh berapa minggu? Kalau 2 kali per minggu butuh 6 kali berarti 3. Kalau 8 kali berarti 4. Kalau tahap towing jadi proses shoulder itu dari tahap P dan free mulai U ya itu untuk dosis standar layanannya. Kalau yang towing itu 2 kali per minggu selama 6 bulan. Sama, aman. Kadang pasien itu sampai bosan terapi itu dan juga terapinya juga suka kalau ditanya jadi sembuh apa enggak, sudah sembuh apa enggak ya, karena memang patternnya seperti ini, bau beku itu patternnya seperti ini, seperti yang digambarkan di sini. Pada saat buku-bukunya ini baik dari gangguan perbatasan, kemudian pada fase frozen beku itu sebenarnya karena hanya menurunkan simptomnya aja, keluhan nyerinya, tapi LDL-nya masih terbatas. Lalu nanti kalau sudah towing sudah mulai istilahnya mencair gitu ya, masa mencair itu bisa dengan progresivitas artinya akan menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan. Nah, ini yang saya tunjukkan ini menggarap bau itu tidak mudah. Kadang sudah 6 bulan itu masih ada posisi-posisi tertentu menyebabkan nyeri, masa juga belum puas, datang lagi kok pergerakan ini masih ada nyeri ya. Belum kalau ada jadi rujukan, sudah memang ada kena proses shoulder, ternyata memang ada gangguan kantong empedu. Nah, ini kacau, ada nyeri rujukan, ada nyeri yang memang betul-betul ada gangguan pada sistem muskuloskeletalnya. Tidak ya, apa tindakan terapi pada nyeri tangan dan pergelangan tangan. Nah, ini sama ini. Kalau Anda ngelutak pergelangan tangan itu jangan terus disamakan ini pergelangan tangannya meradang gitu. Enggak, harus ada pemikiran-pemikiran seperti kalau Anda nanti profesi harus punya jurnal yang mendukung ke sini ya. Beberapa dugaan patologi pada pergelangan tangan dan pergelangan tangan ya. Kita nanti kan mau bahas siku dan kita asik mengantar. Nah, kalau di pergelangan tangan itu ada wrist and hand kontraktur post fraktur, bisa saja fraktur polus, fraktur polus, radiounanya patah dekat persendian atau pergelangan tangan. Terus ada degenerative joint disease tadi, DJD, kemudian juga ada carpal tunnel syndrome, ada de Quervain syndrome, ada trigger finger, ada rheumatoid hand, ada dia lunatomalasis. Terus ada scapuloid fracture, ada lunate subluxation, ada subject atrofi. Nah, ini ada TFCC injury itu pada tendon flexor, dari otot-otot jari. Terus ganglion, ada ganglion kondulat tiba-tiba muncul di pergelangan tangan. Terus ada goyang tunnel syndrome. Nah, ini dalam keluhan nyeri pergelangan tangan aja kita harus punya dugaan sebanyak itu. Dugaan seperti bau tadi juga ada 13-an ya. Nah, ini 13-an dugaan juga. Nah, ini kalau memilah penyebab patologi wrist dan hand itu ya history taking mesti wrist and hand kontraktur. Nah, ini kalau bekas habis operasi terus tidak mau latihan fleksi ekstensi
dari pergelangan tangan. Bisa terjadi kontraktur, nyeri dan kaku sendi pergelangan tangan penyebab trauma atau pasca fraktur. Jadi kondisinya ya, ada bengkokan di sini. Terus ketika mau digerakkan ke fleksi maupun extensi terhambat karena pasiennya takut gerak, nyeri itu luar biasa kalau habis dilatih malah jadi tambah nyeri. Kita lihat inspeksinya ada audit pada tangan, kemudian posisi tangan dan jari-jarinya seperti apa, dan quick testnya ya, ada tes tetap karena ini kaitan dengan lengan, siku, pergelangan tangan dan jari-jari itu adakah hubungan dengan cervical flexion extensionnya dan tridinya ya, di extensionnya negatif. TOS ya, thoracic outlet syndrome, adakah positif atau negatif? Wrist and hand palmar dorsiflexion terhambat atau positif. Radial ulnar deviation positif terhambat. Kemudian pronasi supinasi juga positif terhambat. Jadi play movement juga ketemunya adalah yang besar relatif atau. Nah, kalau di X-ray muncul, oh pasca fraktur. Oh, di sini ada terpasang pen atau pengetang untuk nah, Anda jangan sesederhana mikirnya, oh nyeri, kasitan sembuh. Nah, belum permasalahannya LGS-nya bagaimana. Jadi Anda kalau menangani pasien harus holistik, problemnya apa, dicari seperti ini. Ya, jadi praduga untuk perjalanan itu tadi ada 13. Nah kalau carpal tunnel syndrome di mana sih bedanya kalau ini? Keluhannya jelas B, keluhan lokasinya juga jelas B. Maka dicari history takingnya. Nyeri atau semutan pada area telapak tangan kiri, telapak tangan dan jari ini ya, dari 1, 2, 3 dan sebagian dari jari. Kalau nyerinya di situ, oh ini jelas area apa kemarin? Miotom atau dermatom? Dermatom. Areanya adalah dari lutut, dari tengah dan sebagian dari manis. Itu dermatom dari nervus medius. Maka di sini kalau dilihat intraksi normal atau ada peninggian posisi, position. Nah, dicek ini. Dengan gerakan vertikal ada gangguan enggak? Ini negatif semua. TOS negatif. Nah, wrist and hand lamar dorsal positif, palm test positif, pingal test positif, nervinal test positif, median ULTT positif. Nah, ini tes-tes pendukung atau tes-tes tambahan positif semua. Juga ini untuk X-ray-nya menandakan ada penyempitan terowongan karpal, walaupun itu penyebabnya adalah ligamentum carpi transversum yang membuat terowongan karpal itu dasarnya adalah tulang karpal. Ada berapa tulang karpal? 8. Apa aja? Mas, mesti bawa ada. Mana? Ketemu. Kalau ada yang nyambi, anan nyambi, handphonean tak suruh keluar. Cuma Pak, teriak-teriak ini ada mainan handphone sendiri. Dan saya paling benci mahasiswa yang mengkhianati kedua orang tuanya. Bayar UKT, direwangi golek kosong golek duit, di sini hanya himpunan terus. Itu saya paling benci. Ya, karena saya sudah ngerasain anak saya kuliah. Kalau sampai di situ masih ada TK mahasiswa orang tua itu bagian dari durhaka. Pribadi ngomong kayak gini menghantarkan kepada Anda punya pemikiran global,
saya termotivasi. Tapi ngambil handphonean, rasakan sendiri, terus keluar gak ikut kuliahnya Pak. Jadi ketika ada perbedaan nyeri pergelangan tangan itu ada karena post fraktur, bisa juga karena carpal tunnel syndrome, atau tadi ada kemungkinan terjadi guyon tunnel syndrome, ya, atau terjadi faktor tadi apa? Ada munculnya ganglion di sekitar pergelangan tangan. Nah, ada juga di De Quervain syndrome, itu juga daerah yang terjadi di ibu jari yang memang mengalami masalah, ya, nyeri area sisi luar pergelangan tangan, sisi radial, ya. Nyeri ketika menggenggam benda, nyeri setiap olahraga, entah itu badminton, entah itu tenis lapangan, tenis meja, muncul nyeri setiap olahraga. Infeksinya kita lihat risknya bagaimana, fungsional risk bagaimana. Tetap kita cek fleksi ekstensi dari servisnya. Kenapa? Ini kita lakukan. Nyerinya itu baik tadi bau, siku atau pergelangan tangan itu dipengaruhi nggak oleh gerakan leher. Nah, kenapa? Tahu kenapa? Area dermatom lengan itu dari servikal. Masih ingat dermatom C1 ada enggak? Enggak ada. C2 kemana? Ke telinga dan belakang kepala. C3 kemana? C4 kemana? Harus tahu itu. Dermatom itu arahnya kaitan dengan nyeri dan penurunan sensitivitas dari area-area yang terkait dengan pusat nervus spinalis. Ya. Jadi berpikirnya seperti itu. Kalau Anda nggak ingin ketinggalan atau nggak ingin kalah dengan mahasiswa-mahasiswa jurusan apa dari instansi lain, belajarlah sungguh-sungguh. Jangan telo, nubulah, Poltekkes kata telo itu malu-maluin yang ngajar. Dosennya udah teriak-teriak, pasti diprotes di dalam. Kemarin itu saya rasakan itu yang bikin saya mangkel itu. Dikiranya kita nggak ngajak praktek, tapi mahasiswa sendiri yang males praktek. Ini paham ini, problemnya masyarakat itu, pasien-pasien yang butuh perawatan itu sedetail ini. Jadi jangan asal dapat nilai bagus, lulus, tapi nggak bisa ngopong-ngopong, nggak usah kuliah. Nanti kuliahan yang di Hamdan Munah. Jadi cari informasi itu benar, akurat, lengkap. Maka Anda akan pede ngomongnya. Contoh ini, De Quervain syndrome. Ketika Anda menggenggam ibu jari, digenggam, gerakan ke ulnar deviasi. Ngeceknya ini, De Quervain syndrome itu dites dengan namanya tes Finkelstein. Jadi masalahnya adalah di sini. Tendon dari extensor pollicis brevis dan abductor pollicis longus. Itu penggerak extensor jari. Nah, di situ ada extensor pollicis brevis dan abductor pollicis. Ini extensor, ini abductor. Itu meradang. Dan yang meradang adalah selubung tendonnya. Jadi tendinopaginitis namanya. Tendinopaginitis itu tendonnya nggak masalah, selubung tendonnya yang masalah. Ya, jadi kalau ini misalnya ini tendon, itu ada selubungnya. Nah, tendonnya yang di dalam ini, paham ya? Tendonnya yang ini. Nah, prinsip intervensi untuk pergelangan tangan tadi ya, masih pergelangan tangan.
tubuh manusia itu luar biasa. Jadi kalau ini tendonnya, ada selubung tendon ini. Yang meradang itu selubungnya ini. Selubungnya ini yang meradang sehingga ketika tendon itu harusnya geraknya licin gini menjadi kesendat. Ini de Quervain syndrome. Yang meradang adalah selubung tendonnya, tenovaginitis namanya. Tenovaginitis pada tendon apa? Extensor pollicis brevis dan abductor pollicis lordosis. Di situ juga ada di buku biru itu de Quervain syndrome. Kebanyakan pada kasus-kasus ibu muda yang baru punya baby, ya. Kenapa? Ketika dia mimiki ngasih ASI itu mesti tangan kiri atau tangan kanannya overuse, karena posisinya begini, menahan kepalanya anaknya ini saking baru pengalaman pertama itu, ini ekstensi dan abduksinya terus menerus bekerja. Ketika dia mandikan anaknya mesti lehernya disangkap. Nah, overuse-nya otot extensor pollicis brevis dan abductor pollicis longus itu menimbulkan peradangan. Dan yang meradang adalah sarung tendonnya, tenovaginitis. Jadi problematiknya seperti itu. Kalau pengen tahu benar ya belajar. Terus ada trigger finger. Trigger finger, ya. Mesti sekali lagi kalau kita tanya bahasanya mesti ngomongnya jadi pada pangkal jari, biasanya jari 1, jari 3 atau jari 4. Bila diluruskan penguncian lepas. Nah, jari 1 ibu jari ini sering pada pasien tukang potong rambut. Karena apa? Dia kerja overuse, pegang gunting, ya, gunting biasa itu ya. Kalau yang tukang cukur yang model Madura kan pegang hanya untuk mesin manunya itu, mesin garuknya itu. Kalau yang untuk kapser yang teliti kan gunting-guntingnya pakai itu. Dari pertama, dari ketiga yang sering dia, atau dari keempat yang sering mengalami trigger finger. Infeksi normal kalau disuruh sudah lurus normal, atau terjadi finger antabi position di fleksi posisi, nah fleksi. Ini kalau derajat 1, 2, 3 di situ ada di buku finger trigger finger. Yang derajat 1 bagaimana, derajat 2 bagaimana, derajat 3 bagaimana di bab pergelangan. Tetap dites ada tidak hubungan gerakan leher, ya. Walaupun kita sudah mengarah ke ini peradangannya di base of metacarpal. Base of metacarpal itu di pangkal ini, pangkal jari, ya, pangkal jari itu. Biasanya jari pertama, ketiga, atau keempat. Dokter saja kalau pernah mengalami, dokter itu mengalami jari. Sebetulnya kan ada bisa disuntik. Dokter pun pengen sembuhnya lewat disertasi, suntik pun di pernah tangan dokter. Karena dokter mengalami pikir-pikir pada ibu jari. Ini caranya memang harus mau kan dicari jari. Habis di ultrason yang saya tangan itu, habis di ultrason, ya, di ultrason di pangkalnya, di metacarpal ini, di ultrason, kemudian dilakukan friction sampai bunyi kers gitu, sambil di extension kan, ditarik ke arah ekstensi, ditahan, sambil di friction. Hari pertama berarti terus jarum sakit, tapi berikutnya 3 kali itu, yang ketiga sudah nyaman, pasiennya sudah mulai membaik. Jadi itu finger. Nanti tetap dites ada hubungan tidak dengan servikal. Ini memang protapnya seperti itu. This palmar and dorsal flexion and radial deviation. Ini paling kita bekerja ini. This palmar ya and dorsal flexion dites. Kemudian radial deviation juga dites. Terus di pasti tendon flexor digitorum. Tendon flexor digitorum itu yang
jari, ke jari telunjuk, jari tengah, jari keempat, jari ketiga. Otot flexor digitorum. Di sini kan di deviasi, dia deviasi, dicek. Kita sudah kasih. Wis palmar, dorsal flexion and diurnal deviasi. Nah, terus untuk carpal tunnel syndrome tadi ya, kita kembali ke carpal tunnel syndrome. Jadi semutan pedang tangan dari tangan sisi palmar dari 1, 2, 3 dan setengah medial dari saat ini distribusi dari Gnathus medianus, dermatomnya ke area ini. Di saat bagiannya menyeri gading semutan area nervinal dari 1, 2, 3, 4 ya, setengah dari 4. Nah, diskrim positif. Nah, jadi di situ kelihatan aja kan ada kalau sudah dibiarkan lama kan atrofi tenar atau tenar mana punya Anda atau tenar. Ini tenar, yang ini hipo tenar. Yang dominan atrofi adalah otot tenar. Otot tenar. Positif. Kemudian this transfer hak cekung. Ini mas cekung ya. Karena terjadi pasien mau melegakan ini sakit. Nah, itu this hak cekung. Kalau ada data MRI atau FMG atau X-ray-nya mendukung, ya, mendukung. Yang jelas kalau carpal tunnel syndrome itu penyebabnya sebetulnya adalah penebalan dari ligamentum carpi transversum yang menghubungkan antara scaphoid dengan spiriform. Ya, ada tulang namanya visiform. Dan scaphoid itu ada ligamentum carpi transversum namanya. Ya, itu yang menjadi atapnya dari carpal tunnel, dasarnya dari tulang-tulang carpal yang ada 8. Terus diagnosisnya apa? Wrist and hand pain and disability, ya, to CTS, ya. Disability to CTS-nya apa? Nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Kalau sambil nanti kita bahas tentang perjalanan. Jadi ini kalau kasus-kasus muskuloskeletal seluruh tubuh itu ya saya tunjukkan Anda. Ini masih ke arah treatment clinical pathway untuk fisioterapi CTS tadi ya. Jadi problemnya apa? Nyeri atau kesemutan. Parestesi itu kesemutan ya. Nyeri atau parestesia telapak tangan dan jari sisi lateral itu juga sisi radial 1, 2, 3 tambah separuh dari manis itu dermatom dari vertikal dari medianus ya. Kalau dari vertikal ya vertikal 56. Istirahat dulu, nanti kita masuk sekitar jam 1/4 ya. Nanti kalau ini mau saya lanjutkan, saya tunjukkan Anda bahwa problematika baru muskuloskeletal aja kita nanti yang akan kita periksa secara detail dengan buku ini sampai tuntas nanti di halaman 12 itu kalau mau sampai tuntas ya. Sampai halaman 12 itu kalau Anda ingin nanti Anda praktek bekal buku ini, jangan malas baca. Di sini semuanya. Oke, saya ini dulu karena ini sudah jam 12. Kita lanjut nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Anda semangat, saya semangat. Kalau Anda leto ya saya ngapain buang-buang energi di kelas ya. Soalnya berarti pemimpin Anda untuk menjadi yang betul-betul bisa menemukan masalah